Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Hai saya. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah langkung tipayun ngahaturkeun pangapunten margi saya sumping telat waktosna ya. Tidak sesuai sareng jadwal margi manawi teh tiasa ditempuh kene ku 10 menit ka dieu teh asa zaman nuju alit gitu ya. Ternyata ayeuna mah tos benten kondisina. Terang kitu mah kadahna Jumatan teh di dieu pangintennya janten langsung tiasa sumping. Mugi teu janten wagelan anu acara nu hikmat ieu dina raraga mengenang 40 harinya mengenang segala kebaikan almarhum Kang Ceceng Jamaluddin bin Haji Muhammad Aceng Effendi. Sami-sami hadir kulawargi di dia luar biasa. Alhamdulillah ini adalah momen yang luar biasa. Jarang sekali keluarga yang mengadakan hal-hal yang berkenaan dengan keindahan jiwa seseorang gitu ya. Ininya tentu saja ini menjadi momen yang luar biasa. Dan saya yakin Kang Ceceng Jamaluddin ini orang yang baik, orang yang ditutup sama Allah kehidupannya dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sebagai keluarga yang ditinggalkan tentu saja tugas orang yang hidup sebetulnya yang lebih berat. Kalau Kang Cecengnya mah sudah insya Allah sudah tenang, sudah bebas, sudah nyaman gitu ya. Nah yang kitanya yang ditinggalkan, yang mempunyai tugas apalagi anak-anaknya, karena bila seseorang sama-sama kita ketahui seseorang yang meninggal dunia itu hanya meninggalkan 3 amalan gitu ya, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak-anak yang soleh. Tentu saja bagi keturunannya anak-anak yang soleh ini menjadi kematian ini menjadi nasihat yang sangat kuat bagi kita, karena kita juga menunggu giliran. Life is a journey, not a destination katanya ya. Jadi hidup itu perjalanan menuju kematian. Kalau tahu hidup ini perjalanan menuju kematian, terus bekal apa yang sudah kita siapkan? Karena kalau kita saja ya mau pelesiran, ini teh long weekend kan? Long weekend badai amangan ke mana cowi? Biasanya yang angkat-angkatan kan kemana lah, ke Ciwidey, kemana yang baru sekarang ada di Sumarekon gitu ya. Kita pergi yang deket-deket aja pasti mempersiapkan bekal segala sesuatu ya. Dipilih kerudungnya yang bagus, dipilih bajunya yang tengeraken kalau ketemu orang gitu ya. Disiapkan bensinnya kalau perlu kendaraan, sepatu dipilih yang baik, dibekali yang baik, membawa bekal uang yang cukup gitu ya untuk segala macam. Itu teh perjalanan yang dekat, kita sibuk mempersiapkan bekal-bekalnya. Nah ini perjalanan kehidupan ini kita menuju ke tempat yang tidak akan pernah kembali lagi. Jadi kita tidak akan pernah lagi aduh hilap handphone di bumi, hilap tetiasa. Sekali kita sudah menuju perjalanan itu, namanya akhirat, yang tidak pernah akan ada lagi akhir setelah itu. Kita akan abadi di sana selamanya. Dengan abadi kedua pilihan, apakah kita akan berada di jannatin naim
atau berada di tempat neraka mayal yang penuh kesusahan dan kesulitan. Nah, jadi untuk itu kenapa kematian itu menjadi nasihat yang sangat kuat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya sekarang ini kita dalam rangka juga mengingatkan diri kita pribadi, terutama saya yang paling harus diingatkan, karena saya pernah berada di dunia tadi kata teteh ya, bahasa aya nama hijrah cenah. Emang sebelum hijrah teh kunaon gitu ya. Kunaon kan nanti berhijrah, emang kunaon sebelum hijrah yang disebutkan sebelum hijrah teh gitu. Eta mah alhamdulillah ku Allah teh tos ditutup aibna. Janten saya teu wantun mengungkap lagi, mengungkit lagi apa yang terjadi sebelum itu. Gitu ya. Yang dapat dipastikan mah kesimpulannya adalah saya hidupnya tidak bahagia, itu saja. Kenapa karena ini hidupnya tidak bahagia? Karena ku perilaku sorangan anu teu pararuguh. Gitu ya. Karena tidak ada rasa syukur di dalam diri saya setelah Allah memberikan segala macam titipan kepada saya dalam waktu yang singkat. Jadi semua yang kita miliki ini titipan. Masya Allah, Kang Ceceng Maya berbahagia sekali sudah dititipi keluarga yang insya Allah sangat cinta kepadanya. Bahkan setelah tidak adanya pun masih dikenang, masih diadakan acara untuk beliau gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak banyak orang yang memiliki keluarga seperti itu. Nah, jadi saya mah dulu juga karena kemampuan bersyukur saya itu sedikit sekali. Karena kurangnya bersyukur, kehidupan saya menjadi sulit. Padahal segala rupi ayah, segala rupi gaduh, tetapi hidupnya tidak bahagia karena kurangnya bersyukur. Dan itu memang yang difirmankan Allah itu nyata. Di dalam segala firman Allah di dalam Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Upami badai mecakan kebenarannya, mangga apa yang diinginkan dari masing-masing dari diri kita ya. Kalau Allah sudah memfirmankan wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa di antara kalian yang bersyukur, maka aku akan tambah nikmatnya terus, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tetapi jika kalian ingkar, maka ingatlah azabku sangat pedih. Itulah yang terjadi. Kepedihan azab itu membuat saya sedih, membuat saya mus-mus nangis gitu ya. Dan tidak ada malunya. Nangis teh bisa di masjid selesai Jumatan terus nangis ngadukuk, yang bukan nangis yang cirambai hungkul, tidak gitu. Tetapi yang ngagukuk segala lendir kala luar pan ngisin kenya eta teh di tempat umum. Tetapi kenapa begitu? Gak tahu. Begitulah adanya gitu. Tetapi setelah saya terantuk pada satu ayat di Jumatan itu. Di Jumatan itu saya terantuk. Kan dulu mah ada, bukan dulu ya, mungkin sekarang juga masih terus ada buletin Kang, buletin Jumatnya aya kene teh. Aya kene nya tah eta teh manfaat pisan. Saya teh ngaos terantuk pada satu ayat gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Eta mah diaos hartosna kitu ku saya teh. Allah Tuhan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, katanya. Saya bertanya pada diri sendiri, dan amalan apa yang terbaik yang sudah Dani lakukan? Saya bermuhasabah mengingat pada orang teh di musiknya naon cik, gawena hiji gimbrang we kitu, pulang pagi waktu sholat subuh batur urang mah nembe sumping gitu ya. Terus itu juga tidak kepikiran lah ibadah-ibadah apa gitu. Hasil dari nyanyi apa segala macam juga jarang sekali, sedikit sekali yang pergi ke orang-orang yang lebih membutuhkan, orang-orang yang berhak gitu. Pantas saja kehidupan saya teh mani asa teu pararuguh gini ya, asa sempit sesak gitu. Nah dari situ mah mulai ya tos atuh aya nama kedah memperbaiki diri. Tapi kumaha ya Allah memperbaiki diri teh gitu ya. Kedah gaduh guru cenah gitu. Aduh saya teh isinan.
yuswa saya teh hadita berarti sekitar 35an lah gitu ya. Kedah diajar ngaos dari sumping akhirnya mah tataros informal we akhirnya kasepuh gitu ya, tataros kumaha gitu. Tetapi masya Allah, Allah itu sangat baik, sangat, kenapa Allah itu mensifati dirinya Rahman dan Rahim gitu, karena itu terbukti sekali. Saya tuh ditunjukkan jalan-jalannya gitu ya, seperti apa, ketemu kemana, ada orang ketemu lagi bicara ayat, ada orang ketemu lagi nanya ayat gitu. Nah, sampai saya terantuk sama satu lagi ayat gitu, yang itu yang memperkuat saya untuk kembali, untuk kata Teteh tadi, untuk hijrah. Ya Allah, setelah ada pertanyaan itu di dalam diri saya tuh, dan jawabannya adalah illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Eta mah mani jeleb pisan ka saya teh ya pada waktu itu. Itu teh saya seneng kata-kata motivasi, siapa aja kata-kata mutiara gitu ya. Tetapi tidak ada yang waktu itu juga pada masa itu adalah musimnya motivator geningan. Sampai ada di TV juga ada yang paling beken gitu, motivator beken. Tapi akhirnya dijungkel karena memang dia tidak bisa memotivasi dirinya, keluarganya berantakan kacau balau gitu ya. Jadi artinya apa-apa motivasi itu kalau datangnya bukan dari Allah, sifatnya relatif dan sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena hasilnya pun akan relatif. Tetapi kalau petunjuk itu, kalau motivasi itu datangnya dari Allah yang maha memiliki kebenaran, yang hak, itu tuh tidak akan pernah gagal. Dan saya merasakan itu, ada getaran di dalam hati gitu ya. Saya terantuk dengan ayat tersebut, dan dimulailah dari tobat, mentaubati. Dan ini ngaraos ente gaduh seueur kalepatan ke dosa-dosa, kerusakan segala macam yang Dani lakukan, ngaraos tah aya nama taubati itu semua. Setelah itu Allah memerintahkan untuk memperbaiki keimanan. Keimanan itu apa? Apa yang Dani ucapkan, yang diyakini di dalam hati dan dilaksanakan dalam perbuatan harus selaras. Kalau Dani mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diucapkan seperti itu, yakinkan di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah utusan Allah. Setelah itu lakukan itu dalam perbuatan, wujudkan dalam perbuatan. Saya diajar dari melakukan itu semua. Setelah itu apa? Yubadilullahu sayyiat. Banyak melakukan, setelah itu banyak melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Yang kemarin-kemarin amal salah yang Dani lakukan sudah, karena akan ditutup dengan kebaikan-kebaikan amal soleh, maka selanjutnya yang terjadi adalah yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan menggantikan segala keburukan-keburukan dan yang banyak itu, yang asraf, yang sudah telem sakieu tah sagala rupi karaos teh naon nu ditingali didangu diraoskeun sagalana lepat weh. Tetapi setelah itu Allah menggantikan hasanat dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Setelah itu mah belajar terus. Makanya ini adalah salah satu wasilah untuk memperbaiki diri saya. Dan saya teh tidak lebih tinggi ilmunya dari Bunda semua yang hadir di sini ya, Akang yang ada di sini tidak. Saya yakin yang hadir di sini jauh lebih soleh dari saya, jauh lebih dekat sama Allah. Tetapi saya kenapa yang diminta bicara seperti ini gitu? Allah teh ingin memperbaiki diri saya, tandani ayeuna tos tiasa nyarios gitu di hadapan orang-orang banyak. Ayeuna kumaha perilaku Dani, kedah tiasa ditanggel walerkeun eta naon sagala nu diruwikeun ku Dani gitu. Sebetulnya itu intinya gitu. Jadi saya mah merasa senang sekali saya ketemu Teteh ya, bukan di tempat seperti gini, tetapi di tempat yang saya teh rada ragu teh bade sumping haritanya, sumping kadinya teh saya teh sumping ke sebuah tempat ya. Kalau buat saya nggak asing,
sumping Kang pas gitu teh kadang nih yang naon tuh badeng ngulam naon yang kayak dia we cenah tahu sia si Rahmat sakedik di rohani ti Kang Dani da ieu mah acara reunian cenah yang ngundangnya tuh anak-anak band teman-teman saya gitu ya. Oh gitu, alhamdulillah. Mau tempatnya di mana? Di anu. Oh ya. Terus ari manawi teh ya tempat biasa lah gitu ya. Tuh ya coffee house, coffee shop gitu. Sumping pas sumping gitu teh ngajeblak di dinya iklanna soju cenah Kang didering naonnya alkohol. Astagfirullahaladzim ya nah di tempat kieu nya tapi saya bari lebet we. Aduh saya ngemut eta dirinya. Kumaha ya Allah kieu teh nu kaemut ku saya teh nah bet di tempat nu kieu nya tetapi kemudian Allah juga yang memberikan ketenangan kepada saya. Dan ini mah kan Dani mah diulem sumpingna ke tempat tu kieu pilihanna nu kieu keun we da tugas Dani mah ngadugikeun hungkul. Saya teh jadi emut lagi ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kamu mah hanya menyampaikan dan kamu juga tidak bisa menggenggam menguasai hati-hati siapa yang mendengar ucapan-ucapan Dani gitu ya yang disampaikan. Setelah menguatkan diri seperti itu sudah aja aku juga jadinya atau saya ngadugikeun we hungkul gitunya seperti juga pada saat ini gitu. Dan itu sebetulnya semakin memperkuat saya gitu. Dalam perjalanan itu sharing alhamdulillah saya terus diperbaiki sama Allah gitu. Dan saya melihat teman-teman lain dan kondisi masyarakat gitu yang terkadang ada rasa protesnya sedikit lah ya. Kenapa ya orang Islam tuh tapi kieu masih kene bicara kasar, masih kene ngomongkeun batur, masih kene gitu ya. Karena sebagai orang yang baru belajar tuh terkadang suka lebih semangat gitu kan. Kenapa perilakunya itu tidak wujud di dalam perilaku sehari-hari gitu di ininya apa yang dia peroleh di dalam Al-Qur'an itu gitu ya. Jadi artinya mah nah akhlakna teh kieu kene gitu. Padahal orang Islam gitu masih sok ngagibah, masih sok pasean, masih sok ningali nutup para rugu gitu ya. Padahal kalau satu saja tadi yang saya bacakan di awal fa'akim wajhaka lidini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratallahi fataron nasa alaiha, karena dengan fitrah itulah Allah menciptakan manusia semuanya. Menciptakan manusia semuanya itu beragama Islam, artinya teh mempunyai tauhid. Karena sebelum Allah itu meniupkan ruh ciptaannya kepada manusia, Allah juga bertanya gitu ya, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna, ya Allah apakah aku ini Tuhan kalian semua? Kami mengakui ya Allah Engkau adalah Tuhan kami. Janten barulah setelah itu ditiupkan ruh. Allah bisa memilih dengan kuasanya gitu ya, tidak menghidupkan kita. Geus ieu mah dateng aku gitu ya. Jangan dilahirkan ke dunia, tetapi anyway dilahirkan juga gitu seperti apa ya. Tetapi kemudian setelah terlahir itulah yang memberikan segala rupi yang ada di dalam diri kita. Itu ada kekuatan besar yang sama kuat, kekuatan fujur dan kekuatan takwa. Saat kita terlahir ke dunia, kekuatan mana yang kita lebih banyak latih? Pada satu masa saya lebih banyak melatih kekuatan fujurnya. Saya melihat apa yang dilarang dilihat, saya mengucapkan apa yang dilarang diucapkan, saya mendengar apa yang dilarang didengar gitu ya. Dilatih kekuatan fujur saya sehingga kekuatan itu teh menjadi tidak merasa dosa gitu. Jadi ningali anu teu pararugu teh teu ngaros dosa, ngupingkeun anu agibah bahkan terlibat langsung dengan gibahannya itu tidak merasa dosa juga gitu ya. Kekuatan fujur itu yang saya latih sehingga kalau segala sesuatu di musik, di olahraga ya, sesuatu yang dilatih terus-menerus, kita teh menjadi jago gitu ya teh, menjadi terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, kita juga menganggap enteng saja segala sesuatu. Pantesan atuh
Kenapa kehidupan itu begitu sedih, begitu menekan, begitu sempit gitu? Karena yang dilatih teh sama saya teh kekuatan fujurnya itu, kekuatan keburukannya yang ada di dalam diri saya, bukan takwanya. Takwanya jadi turun gitu, takwanya jadi tertekan gitu, karena fujurnya terus yang dilatih. Makanya setelah ada, tapi itu semua rahasia Allah ya, masya Allah. Saya juga nggak kebayang kalau dicabut nyawanya saat lagi kekuatan fujur itu menguasai saya, kumaha gitu ya. Dan itu teh detik per detiknya tuh curam sekali perbedaannya. Kita terkadang bisa ya, Rasulullah menyampaikan, bersabda gitu, seseorang itu mengaku beriman di pagi hari, siangnya sudah ingkar. Atau si siangnya mengaku beriman, sorenya sudah ingkar. Jadi sedikit sekali. Makanya kita teh kalau tidak selalu eling, kalau tidak selalu mengingat Allah dan meminta pertolongannya, masya Allah, kita ini rawan sekali hidupnya. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan saat ditanya oleh para sahabat gitu kepada salah seorang istrinya, Siti Maimunah itu, apa doa yang paling sering? Biarin sayang, biarin sayang, nggak apa-apa di sini. Mau apa? Jangan nangis, nggak apa-apa. Iya nggak mau sini, main di sini. Udah nggak apa-apa sayang, sini nggak apa-apa. Sini mau sama aku, sini duduk sini boleh? Mau? Sini. Ah iya nggak apa-apa main di sini nggak apa-apa. Mau lihat kamera itu? Nah mau lihat nggak apa-apa biarin, nggak apa-apa Kang, biarin aja. Kulan? Aslan. Nggak apa-apa tuh ya. Incu pengen menghadiri gitu. Nah, Bapak hadir di sini ya. Insya Allah. Nah, pintar. Udah nggak apa-apa. Janten, saya langkung dikit tuh nuju alit. Baungna. Jadi ninggalin kita lucu weh. Kan nggak apa-apa Aslan. Bismillah. Karena apa ya? Kita mah melihatnya dia seperti itu. Padahal dia teh sedang merekam, Bunda, rekaman anak-anak kecil seperti ini teh ya. Apa yang dia dengar kita, masya Allah. Jadi jangan dilarang dia ada di majelis seperti ini. Dan dia mah mau ngoprek naon gitu, tapi ia nanti merekam. Ininya melihat gitu. Dan itu dengan serta merta saja, mudah saja, nempel pada suatu saat dia memerlukan itu. Kapungkur teh asa kartos nguping nami Allah saha Allah teh itu akan muncul dari bawah sadarnya gitu ya. Oh Allah itu yang menciptakan saya, maka dia akan lebih mudah cepat belajar gitu hal-hal yang ilahiyah gitu. Jadi kalau ada anak-anak kecil seperti ini terkesan cuek gini nggak apa-apa. Makanya Rasulullah juga saat menghadapi anak-anak yang hadir di majelis atau di masjid gitu, beliau membiarkannya. Bahkan saat sholat cucu tersayangnya menaiki punggung gitu, malah membiarkannya dulu main-main di punggungnya. Beliau belum mengangkat sujudnya gitu karena ada cucunya yang sedang bermain-main di punggungnya. Jadi kalau anak-anak seperti itu nggak apa-apa. Ya tadi teh dugika mana? Jantan hilap. Dugika kekuatan fujur itu ya. Nah setelah itu teh Allah teh saya memberikan yuswa panjang keneh gitu ya. Alhamdulillah bisa menyadari kesalahan, bisa bertobat, bisa belajar melakukan amal soleh. Masya Allah Bunda, itu teh nikmat sekali. Aslinya nikmat dibanding naonnya, dibanding Pajero enggal gitu Kang ya, dibanding acuk enggal, sepatu enggal gitu. Kesempatan Allah yang diberikan untuk kita melakukan amal soleh, masya Allah itu teh nikmat sekali. Dulu melihat segala sesuatu itu sifatnya material saja ya. Upami tegaduh mobil teh asa minder, upami tegaduh acuk enggal saat lebaran asa sambung silaturahim, angkat-angkatan kemana-mana. Tetapi itu semua setelah berusaha memperbaiki diri, semua itu teh nggak ada artinya, semua itu teh gak ada pentingnya gitu ya. Maksudnya kalau baju baru itu bisa kita gunakan. Jadi yang risau itu adalah aduh Jumatan mani asa dengaranna kieu nganggo kaosnya,
kemudian seratana kaosnya di belakang Ronaldo gitu, atau misalnya go to hell gitu, tetapi dianggo ke masjid, ieu teh kumaha gitu, ngaganggu batur, oh ke masjid tapi go to hell cenah ieu teh kumaha, atau naon lah kata-kata kasar muhun gitunya. Hari pas kaondangan aduh dipilih nupang saena batik oge ngahaja dipelari nupang jarangna gitu ya. Tetapi kalau Jumatan saayana gitu. Nah, saat setelah tahu gitu teh mani asa oh geningan lebih penting iya gitu ya daripada dulu. Aduh pantesan gitu dulu teh menyedihkan dalam kita teh segala sesuatu yang dilihatnya teh materi saja, tidak ada yang menyentuh kalbu, yang memberikan ketenangan kepada jiwa gitu ya. Setelah itu mah alhamdulillah tadi, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, karena dengan fitrah itulah Allah menciptakan kita semua. Sungguh ini adalah agama yang lurus, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Upami Allah sudah berfirman seperti itu, memang begitulah adanya. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Makanya juga Rasulullah dalam sebuah hadisnya nanti itu di akhir zaman umat Islam itu akan banyak seperti buih di lautan. Hartosnya teh ari buih di lautan mapan kena ke obak oke jebur terus hilang gitu ya. Banyak mah banyak, ngan digoda saeutik, ngan di fitnah saeutik, ngan disulut saeutik, jadi teu pararuguh keislamannya jadi hilang gitu ya. Nah, orang-orang yang sedikit itu juga menjadi doa para salafus soleh, golongkanlah kami kepada golongan yang sedikit. Jadi itu teh inspirasinya dari firman itu, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Nah, dengan begitu teh mudah-mudahan kita teh digolongkan Allah pada golongan yang sedikit itu. Golongan yang sedikit takut melakukan kesalahan, sedikit-sedikit sedih kalau melakukan kesalahan, sedikit-sedikit tidurnya tuh sedikit, banyak dibangunnya di waktu malam gitu ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang demikian insya Allah diberikan ketenangan sama Allah, dan ketenangan itulah yang kita cari. Allah mengumandangkan, Allah memanggil kita setiap hari 5 kali sehari, hayya 'alas shalah. Kenapa ya Allah kami harus tersambung, harus sholat? Sholat itu tersambung, as-silat tersambung dengan kuat kepada pemilik kehidupan. Allah memanggil kita setiap hari seperti itu. Kenapa ya Allah kami harus sholat, harus tersambung kepadamu? Hayya 'alal falah. Dijawab langsung, karena aku tahu kalian itu pengen hidup nyaman, hidup bahagia, hidup sukses. Itu adalah falah. Jadi sini tersambung supaya aku memberi kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan kepada kehidupan kalian. Dipanggil sama Allah. Dengan begitu Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang datang untuk meraih falah itu. Dan kalau sudah falah itu sudah diraih, sudah digenggam, menjadi aflah. Dan Allah menjamin qad aflahal mu'minun. Jadi Allah meyakinkan kepada orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman, kebahagiaan. Janten kitu bunda, kebahagiaan kita teh sumbernya ada di dalam iman, bukan di dalam harta, bukan di dalam mobil, bukan di dalam mall, bukan di dalam pendidikan yang tinggi, bukan di dalam gelar, ya, bukan di dalam banyaknya anak, bukan di dalam gantengnya suami gitu, atau cantiknya istri, tetapi di dalam iman. Kalau kita sudah memiliki iman, maka kehidupan kita teh bahagia selamanya. Siapa yang menjamin itu? Allah yang menjamin itu. Allah yang menciptakan kita menjamin kita menjadi orang yang bahagia, dengan satu syarat, memiliki iman di dalam diri kita. Karena sesungguhnya saat kita kembali kepada Allah, tidak akan membawa bekal apapun. Apa yang sifat-sifatnya material semua itu yang kita anggap penting, tidak akan pernah kita bawa. Saat kita meninggalkan dunia, yang kita bawa hanya iman dan amal soleh.
sakitu panginten anu tiasa kadugikeun mugi teu ngawagel waktos makan siangna sagala anu didugikeun upami aya kelapatan eta murni kelapatan simkuring upami aya kebenaran anu ditangkap yang bisa diraih hikmahnya itu semuanya dari Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon caket teuing sareng ieu baeng teh. Tah teteh gak geus kapali dia teh. Mohon mangga. Ada di tonton. Enggak apa-apa tuh. Mungkin dari tadi yang Kang Dani sampaikan pada kita bahwa yang namanya hidayah itu milik Allah ya. Iya. Dan datangnya juga dari Allah. Iya. Nah, mungkin tadi diceritakan bahwa dari mulai usia 35 tahun ya sudah mulai tergerak hatinya. Bahwa, aduh saya kok kieu Iya. Artinya kalau saya bisa tangkap bahwa hidayah itu tidak datang ujung-ujung. Iya. Artinya ada keinginan dari diri kita sendiri. Betul. Artinya ya betul. Mungkin ada juga di dalam surat Al-Qasas yang bahwa ya. Mangga. Tentang hidayah ya. Jadi hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Qasas bahwa yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, mungkin kalau dari sini Kang Dani termasuk salah satunya yang diberikan petunjuk oleh Allah dan yang dipilih yang dikehendaki oleh Allah gitu. Mungkin dari jamaah yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Dari sebelah sisi kanan, kiri, tengah mungkin yang ditanyakan. Jangan minta Kang Dani untuk nyanyi. Tidak ya. Dan tanyakan dari mungkin kalau boleh bercerita tentang almarhum ya. Jadi kita tuh sekarang mengenang wafatnya Bapak, kita panggil Bapak. Jadi semua keluarga itu dengan kepergiannya Bapak kita merasa iri. Iya. Iri gunung. Iri meninggalnya dalam keadaan baik. Iri meninggal di bulan suci Ramadan, di hari yang baik. Amin. Ya. Memang hari-hari itu semua baik ya. Baik. Tapi ada yang hari yang lebih baik seperti hari ini, hari Jumat. Sebetulnya kalau dari tanggal 40 hari itu tanggal 7 tanggal 7 dan saya pernah baca juga atau mendengar dari Ustadz bahwa pas di 37 itu kan mungkin ada yang sebagian yang tidak memperingati ya, seperti itu berbeda-beda lah ya seperti itu. Tapi di 3, 7, 40, 100 Allah itu memberikan kesempatan kepada almarhum untuk melihat ternyata keluarganya itu mendoakan berkumpul di tempat di mana beliau tinggal saat dia masih hidup itu. Betul ya? Ya, insya Allah. Iri sekali dan kami juga bersaksi bahwa almarhum itu memang benar-benar orang baik. Beliau itu kalau saya itu adiknya, Kang Ferry juga adiknya juga. Nah kalau itu mungkin istrinya yang sebelah kanan mungkin sampai saat ini masih mungkin Umi itu menerima ikhlas kematian Bapak, tapi mungkin secara hati, kenapa sih selalu nangis, kenapa selalu teringat, sedikit-sedikit teringat, nangis sedikit. Karena kalau saya pahami itu artinya Umi itu rindu, karena sebelum-sebelumnya dikit-dikit Umi, Bapak pengen ini, seperti itulah. Tapi juga sama seperti itu ya, yang kita masih lengkap keluarganya, ya makanya mungkin
tadi bilang bahwa kita itu harus bahagia lah ya, bahagia walaupun tidak punya materi atau apa, tapi kayaknya bohong juga bahwa dia tuh materi bahagia tuh. Untuk satu kata yang itu ya. Jadi kebahagiaan itu memang dari iman kita ya. Ya. Mangga tuh. Ya. Ada yang mau tanyakan? Apa aja bebas lah ya. Bebas. Besok, mangga. Gimana imun turun? Barangkali Umi mau nanya, ini kan udah 40 hari, apakah selalu ini dengan penuh dengan kegalauan dan kenestapaannya terlalu mengenang almarhum, apakah itu gimana menurut agama gitu ya? Iya, Masya Allah. Saya juga mungkin ya, saya juga dengan suami ayah nanti kalau ibu meninggal duluan pasti ayah sedih enggak? Ibu kalau kayak gimana kan jadi ya aku jadi suka pada gitu, lebih baik aku mah mending ibu duluan aja yang meninggal kayak gitu. Kalau misalkan ditinggal suami memang katanya itu kalau tinggal suami itu rasanya itu berat dibanding ditinggal oleh ibu atau bapak. Iya. Mohon Umi hapunten. Kesedihan itu satu hal yang wajar gitu ya, karena kebiasaan kita akan kehadiran orang yang kita cintai gitu ya, rasa aman yang diberikannya terus tiba-tiba tidak ada gitu, itu satu hal yang wajar saja. Nah, sepanjang kesedihan itu ditautkan sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu menikmati kesedihan yang Engkau berikan ini. Betapa besar karuniamu memberikan aku seorang suami yang aku cintai, yang aku sayangi, yang bertanggung jawab, yang menafkahi aku gitu ya. Dan aku sekarang merasa kehilangan. Segala sesuatu yang kita rasakan gitu ya, kita keluhkan sama Allah, nanti juga Allah yang akan memberikan solusinya. Tadi kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah terus nikmatnya. Apakah kehilangan itu sebuah kenikmatan? Alhamdulillah ala kulli hal, segala sesuatu yang dari Allah itu tidak akan pernah salah untuk kita, apapun itu. Jadi kalau kehilangan itu juga Umi misalnya sedang menikmati kehilangan, nikmati saja. Yang tidak boleh itu adalah melupakan Allah. Menikmati kehilangan mah boleh saja, tetapi di saat kehilangan itu Allahu Akbar, sungguh besar karuniamu ya Allah. Aku merasa kehilangan atas karunia Allahnya itu, bukan kehilangan babanya itu, tetapi Allah sudah memilihkan baba untuk Umi gitu, dan Umi merasa kehilangan seperti itu. Masya Allah, berikanlah ketenangan kepada diriku, berikanlah keikhlasan kepada diriku, karena memang harus diminta. Seperti hidayah juga harus diminta, harus diperjuangkan. Tidak bisa kita misalnya amangnya teras we ka karaokean, ari maneh naon ulin teh ka karaoke we can menang hidayah urang teh jiga maneh. Tapi amangna nya tong ka karaoke teras atau amangna cik amangna sekali-kali ke masjid, amangna ka taklim gitu. Karena hidayah itu selalu diberikan sama Allah setiap saat, setiap detik melalui panca indera kita. Allah tidak sembarang memberikan mata yang dua yang bisa melihat, kup telinga dua yang bisa mendengar gitu ya, sepasang bibir yang bisa berbicara. Semua itu ada maksudnya. Untuk apa? Itu semua adalah jalan-jalan hidayah dari Allah. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba sedang nongkrong saja jam 11:30 Kang, ngopi kene di payun di teras, terus kita melihat orang nganggo peci, nganggo baju koko, guragiru, kita lihat kamana sih eta jelema lulumpatan, oh nya ka masjid. Asa ke masjid emang ieu poe naon? Poe Jumat geuningan gitu ya. Itu teh hidayah, Kang. Saya mah kantos ngalaman gitu, lupa hari gitu. Ini teh hari apa? Kenapa orang-orang pada berbondong-bondong mani anu guragiru lulumpatan. Terus lihat di handphone. Astagfirullah, Jumat geuning ya teh gitu. Nah, eta teh hidayah, Kang. Jadi kalau orang dengan diperlihatkan seperti itu, diperdengarkan azan itu adalah artinya dari udun itu telinga, karena yang memiliki telinganya banyak menjadi azan, dan azan itu dikumandangkan
setiap hari 5 kali sehari yang didengar sama telinga kita, adzan. Yang lain-lainnya. Jadi apapun yang menimpa kita gitu ya, konteksnya dalam kehilangan gitu, minta sama Allah diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan selalu, dan yakinkan pada diri kita bahwa orang yang sudah meninggal mah sudah tenang, sudah nggak ada urusannya. Kita yang ribetnya, yang masih ribet mah gitu ya, atas atas di tempat yang semestinya gitu. Dan kita yakinkan kepada diri kita bahwa Allah lebih mencintai Baba daripada kita gitu. Setelah begitu mah Masya Allah, masa kita nggak senang melihat orang bahagia gitu teh ya. Kita teh suka senang, oh Masya Allah, saya teh mani resepnya orang tinggali mus-mus diberi duit, ikut senang, kitanya ikut senang ya. Dan kita teh bicara teh kebahagiaannya tadi katanya kalau nggak ada materi nggak bahagia, katanya jadi yang dibicarakannya materi gitu. Mas diberi duit, nggak ada bahagia gitu ya. Aduh Masya Allah, pada kebahagiaan itu nggak begitu ya. Ya gitu pada intinya mah, pokoknya mah kita mah kalau itu sudah dilakukan, kepasrahan, keterikatan kita sama Allah itu, saya yakinnya ya bahwa Umi juga bisa menikmati kebahagiaan yang dialami oleh Bapak di alam sana gitu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan tadi sama hidayah teteh, usia sekian itu, nah ayah nama di sini usianya pasti sudah beragam juga ya, yang saya yakin juga masih banyak yang di bawah 40 lah ya. Tetapi ini teh saya ingin menyampaikan satu Allah teh memberikan perhatian khusus kepada usia 40 itu menjadi usia yang krusial dari Allah. Dan Allah mengingatkan langsung, wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Saat mereka menginjak usia 40 tahun, spesifik 40 tahun, bukan 41, 42, 39 gitu, tidak spesifik. Saat mereka menginjak usia 40 tahun, mereka lebih banyak berdoa kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada orang tua kami, kepada kami, dan jadikanlah pahala segala kebaikan, pahala ibadah-ibadah kami untuk keturunan-keturunan kami. Jadi juga ada hubungannya tadi sama kehilangan kita akan seseorang gitu ya. Allah menghendaki kita, mengarahkan kita untuk selalu mensyukuri apapun saat kita menginjak lebih dari 40 tahun gitu ya. Nah, artinya itu apa? Allah ingin lebih menyayangi kita. Sok lebih banyak lagi bersyukur. Karena aku tahu di usia 40 itu kamu mulai, memang sebagian sudah mulai mapan, sebagian sudah mulai bisa mencukupi segala sesuatunya, dan yang paling utama sebagian orang masih punya orang tua, dan sekarang kamu berada di generasi tengah yang sudah punya anak. Bayangkan dulu saat kamu dikhawatirkan, disedihkan, didoakan sama orang tua. Sekarang kamu menjadi orang tua, rasakan orang tua itu seperti apa kepada anaknya. Rasa kehilangan, tabuh 7 tacan uih nyariosna kuliah, ada kehilangan, ada kesedihan, ada kekhawatiran gitu. Allah setelah itu, makanya orang yang sudah di tengah-tengah generasi tengah ini cenderung melakukan amal kebaikan yang lebih banyak supaya dia ke atasnya bisa mendoakan menjadi anak yang soleh, dan ke bawahnya dia juga bisa mendoakan untuk kebaikan keturunan-keturunannya. Sakitu pangitan teh di iketanya tambihan anak mangga. Bade ini mohon mohon iya teh mangga teh bade nganggo mic mangga punten. Oh teh kedah mohon mangga. Wah, siap. Mohon. Pak Ustad mah rocker. Biasa. Salam audiens. Mohon.
Tumaros ini mewakili sadayana. Iya, mangga insyaallah. Kematian itu menjadi hikmah paling baik untuk setiap insan. Itu saja karena melihat kemarin ketika Baba meninggal di bulan Ramadan, di hari Jumat, semua orang bersaksi tentang kebaikannya. Mungkin menjadi cita-cita semua orang ya dalam kondisi katakan husnul khotimah. Makanya kenapa kematian menjadi hikmah paling buat kita semua gitu. Karena memang itu hal yang pasti terjadi. Betul. Leres teh punten. Izin ngawaler. Menjadi amanat, menjadi nasihat yang sangat kuat kematian itu karena kita yang pasti menuju ke sana. Dan kematian itu ada rahasianya adalah memang kita dari nggak ada terus kita diberikan keadaan, diberikan materinya gitu ya, sehingga kita bisa mempunyai rasa memiliki, rasa menyayangi gitu. Sebetulnya itu yang membuat ada kecemburuan gitu saat orang meninggal itu. Dia sudah terlepas dari segala sesuatu yang meribetkan diri kita gitu. Kita merasa cemburu karena seperti itu. Tetapi masalahnya kepergian seperti apa yang kita takutkan gitu ya, atau yang kita irikan. Tentu saja kita harus iri sama orang-orang yang pergi. Itu berupa tanda-tanda sebetulnya ya, tanda-tanda meninggal yang paling baik di hari Jumat, Masya Allah. Kenapa di bulan Ramadan kita menganggapnya, melihatnya sebagai sesuatu yang baik gitu ya? Karena bayangkan, puasa itu satu-satunya ibadah yang hanya untuk Allah. Allah berfirman, semua ibadah anak Adam itu untuk mereka. Jadi sholat kita, sedekah kita, haji kita, untuk kita itu semuanya. As-saumu li wa ana azibih. Kecuali puasa itu untukku. Jadi bayangkan, saat orang-orang yang pergi di bulan Ramadan itu, insya Allah saat melakukan amalan-amalan puasa yang paling dicintai sama Allah, amalan itu, karena Allah langsung yang akan memberikan takaran pahalanya. Dan pada saat itu malah pergi. Pada saat itu orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, Allah panggil, bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Kenapa ya Allah kami harus melaksanakan puasa? Karena kalian mengaku di dalam diri kalian ada iman. Ya, untuk itu apa? Agar kalian bertakwa. Karena takwa itulah, bayangkan sekarang Allah memberikan fasilitas puasa untuk kita melakukan segala amalan-amalan yang akan meningkatkan ketakwaan kita. Nah, sekarang ada orang yang diambil dalam keadaan takwa sama Allah. Saya yakin karena puasa itu diciptakan Allah, diwajibkan Allah kepada kita semua, la'allakum tattaqun, untuk kalian bertakwa. Nah, sekarang ada orang yang dipanggil saat menjalankan ibadah untuk meningkatkan ketakwaan, dipanggil sama Allah. Artinya Allah sudah menyediakan sesuatu yang spesial untuk dia, gitu ya. Makanya kita syirik gitu. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga. Bayangkan. Jadi puasa tadi di bulan Ramadan meningkatkan ketakwaan kita. Allah sudah menjanjikan innal muttaqin, sungguh pasti orang-orang yang muttaqin itu berada di taman-taman surga. Makanya kita syirik, aduh, ada orang-orang takwa mah tempatnya di surga gitu. Jadi kita kita nanti begiliran kita dipanggil dalam keadaan apa ya. Makanya untuk itu semua Allah memberikan janji lagi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga-surga yang sudah dijanjikan kepada kalian semua gitu ya. Aku ridho kepadamu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita untuk mendapatkan nafsul mutmainah itu. Mutmainah itu kita, nah ini tadi dipanggil sholat sama Allah, dipanggil sholat untuk menghadiri sholat, untuk tersambung kepada Allah, untuk zikir, untuk mengingat Allah. Salah satunya adalah melatih jiwa yang mutmainah itu. Karena dari 17 rukun sholat itu yang paling banyak disebutkan adalah apa? Tumaninah. Setelah ruku tumaninah, setelah takbirat tumaninah, membaca tumaninah ya. Di setiap jeda antar gerakan itu harus tumaninah. Tumaninah kalau sering dilakukan dan menjadi kebiasaan tertanam di dalam jiwa, menjadi itu artinya mutmainah. Maka tadi sesuai dengan firman Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Kalau kita ingin memiliki jiwa yang mutmainah itu, maka perbaiki sholat kita yuk, maka lebih tumaninah yuk gitu ya. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belenyang gitu ya. Gak ada tumaninahnya, gak ada nikmatnya sholat. Ya bagaimana jiwanya mau mutmainah? Kalau yang tumaninahnya saja, step-stepnya untuk menuju mutmainah itu tidak kita lakukan. Tetapi kalau kita berusaha untuk melakukan sholat kita yang dilatih, karena yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat gitu, maka insya Allah mutmainah itu menjadi Allah berikan kepada kita gitu ya. Sakit itu pangintun tete mugi tiasa katapi walarana. Ya. Oh ya, mangga Kangkung. Tadi yang disampaikan ya, bahwa kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ya. Yang ada di sini mudah-mudahan berkumpul dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Amin, amin. Karena yang telah tidak ada yang sudah wafat itu ditempatkan di tempat yang khusus ya, itu sendiri. Jadi yang namanya surga itu masih kosong sampai saat ini ya. Jadi belum ada. Jadi mudah-mudahan kita nanti berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita, berkumpul di surganya Allah. Amin. Amin, amin ya Allah. Maka Pak Intan dan nama ditutup mendoakan. Amin, 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 amin. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan nahimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Amin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul hari ini di hari yang baik ini ya Allah untuk mengenang ayah kami, saudara kami, kakak kami yang sudah lebih dahulu Engkau panggil ya Allah. Kami yakin Engkau telah mendapatkannya, Engkau telah menempatkannya di tempat yang terbaik ya Allah. Engkau telah memberikannya nafsul mutmainah, Engkau telah memberikannya husnul khatimah ya Allah. Dengan demikian berikanlah ketenangan kepada kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami untuk ridho menerima segala ketentuan-Mu ya Allah. Jadikanlah kebahagiaan kami kebahagiaan yang sebanding dengan apa yang Engkau ambil. Hanya Engkau yang memiliki kebahagiaan, hanya Engkau yang memberikan segala sesuatu yang kebaikan untuk kami semua ya Allah. Berikanlah selalu kepada kami kemampuan untuk mensyukuri apapun yang Engkau timpakan kepada kami ya Allah.
karena kami ingin menepatkan janjimu, barang siapa yang bersyukur maka engkau akan menambah kenikmatan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil adsad wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.